Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai, kembali lagi di channel aku, Sabar Ramadan Gias. Jadi kali ini aku mau bikin konten. Gimana sih cara membuat konten yang ya diminatin dan juga dilihat, karena kemarin saya dapat komen gimana sih biar viewernya banyak, subscribe-nya juga banyak gitu ya. Jadi aku bakal kasih tahu caranya. Hai. Oke, kita mulai aja. Aku udah siapin bahannya juga. Nomor 4, banyak orang yang gak sadar dan banyak yang gak tahu. Jadi jangan sampai kelewat untuk yang nomor 4. Oke? Ini khususnya buat pemula ya, kan ini juga penting banget. Ini untuk awalnya gitu ya. Awalnya kalian kok tiba-tiba pengen jadi YouTuber sih, apa aja sih yang harus kalian siapin gitu kan. Tentunya yang harus kalian siapin adalah pertama, kesukaan kamu itu apa sih? Nah, itu sebenarnya yang paling penting, yang akan menjadikan konten kamu itu lebih menarik. Jadi pastikan buat konten sesuai hobi atau kesukaan. Karena apa? Kalau misalnya sesuai hobi atau kesukaan, itu dalam pengambilan gambar, misalkan nih aku suka traveling atau makan. Nah, di situ untuk kita dalam membuat step by stepnya dari awal sampai finishing itu akan lebih excited dan lebih fokus dalam pengambilannya kan, dalam pengambilan gambarnya. Terus juga sampai pada proses ke editing itu kita nanti akan mendapatkan ide-ide yang lebih bagus gitu. Nah, itu yang pertama. Tapi mungkin untuk yang pertama itu maksudnya adalah kalau misalkan kamu belum tentu nih channel kamu apakah tentang traveling, kuliner, makanan, make up, skincare, hobi atau dan yang lain sebagainya, itu dibuat campur boleh. Jadi kalian upload aja sesuai dengan pengambilan gambar kamu. Habis itu dari misalnya nih kamu udah ngupload 10 video. Nah, dari 10 video itu mana sih yang viewernya itu paling bagus? Nah, dari 10 itu kamu ambil 3 yang viewernya paling bagus. Artinya itu adalah kebanyakan minat daripada penonton di YouTube gitu. Nah, kedua, buat video durasi 5-15 menit, jangan terlalu lama. Itu untuk awalnya ya. Karena kalau misalnya terlalu lama, penonton itu akan merasa bosan. Oh my god. Apalagi videonya itu isinya terlihat membosankan. Tapi kalau misalkan isinya menarik, durasinya lama, itu nggak apa-apa, masih oke. Nah, untuk yang ketiga, pada saat pembuatan video udah selesai, editingnya juga udah oke menurut kamu. Nah, jangan lupa setelah itu kalian buat thumbnails. Apa sih itu thumbnails? Thumbnails adalah bagian untuk cover. Contohnya adalah kayak cover majalah gitu ya. Jadi dari kalau kita mau beli majalah atau koran kan kita melihat dari cover dulu ya. Nah, nih kayak gini, ini cover jelas sederhana, ini ada merek Kiki gitu. Jadi kita harus buat cover itu menarik. Contohnya dari konten kamu, misalkan makanan mie goreng gitu kan. Nah, maka kamu bikin thumbnailnya itu ada mie gorengnya, ada kamunya, sama dikasih keterangan captionnya apa gitu. Misalkan contohnya mie
challenge mie goreng makan sama durian. Nah itu kan bikin orang jadi penasaran gitu. Jadi itu contoh untuk thumbnailnya gitu. Terus yang keempat, jangan lupa kasih deskripsi setiap konten. Nah ini penting banget. Itu kesalahan saya pada saat monetisasi. Ini penting banget dan ini harus yang utama. Kalau misalkan kamu bikin, misalnya nih kamu lagi nggak mood, cuma download doang, upload doang. Kayak saya waktu itu, ini udah oke nih, tapi saya belum punya ide untuk bikin deskripsinya gitu kan. Karena walaupun kita ngisi deskripsi pun, kita harus lagi pikiran jernih, biar nggak asal-asalan, dan si penonton pun baca deskripsinya, oh infonya kayak gini gitu. Contohnya misalkan tadi nasi goreng challenge durian, jadi bahannya ini diapain, challenge durian gitu. Nah harus kayak gitu. Jadi jangan sampai deskripsi itu kosong. Kalau misalkan kosong, itu nggak bakalan diterima. Dan juga untuk si penonton pun ini bingung, ini videonya tentang apa sih? Oh aku penasaran, tapi pengen lihat juga deskripsinya, isi tentang konten tuh apa aja gitu. Nah setelah itu yang kelima adalah buat tagline atau yang garis pagar itu untuk mempermudah pencarian sesuai dengan isi konten. Misalnya yang tadi challenge mie goreng durian gitu kan. Nah berarti artinya tagline-nya adalah kuliner. Terus tagline lagi mie goreng, tagline lagi challenge gitu. Itu bisa ya, jadi untuk mempermudah gitu. Nah ini juga yang paling penting lagi nih, yang nomor 6 adalah hindari konten atau editing dalam memasukkan background atau video yang diupload ulang, karena itu akan berdampak pada CR. Apa itu CR? CR adalah copyright atau kalau misalkan kalian bikin misalkan tadi challenge mie goreng dengan durian, terus background kalian adalah dengan lagunya misalkan Katy Perry. Katy Perry itu kan lagunya booming banget dan terkenal. Nah itu akan berdampak pada terkena CR atau copyright, maka itu tidak akan lolos untuk monetisasi. Jadi lebih baik kalian itu pakai untuk sound atau musik yang disediakan oleh YouTube. Itu akan lebih aman banget. Jadi kalian itu juga penting banget dari segi lagu. Terus yang kedua, misalkan kalian bikin video punya orang. Jadi maksudnya nih, saya punya video A. Nah, kalian tertarik nih karena video A ini viral atau misalkan bagus. Nah, video ini kalian download, terus kalian upload ulang. Nah, itu namanya video yang diedit ulang atau dipost ulang. Nah ini kalian harus hati-hati karena juga ini akan berdampak kepada CR atau copyright atau kena hak cipta, kena klaim hak cipta di situ. Jadi kalian harus pintar. Sebenarnya sih tidak disarankan, tapi ya kalau misalnya kalian mau, itu akan berdampak banyak banget. Jadi ini harus hati-hati. Kalaupun kalian terpaksa harus mengupload ulang atau edit ulang, itu kalian harus di deskripsi itu harus menyertakan dari aslinya atau sumber aslinya gitu. Itu kemungkinan sih masih bisa juga, cuma aku ragu ya. Jadi kalau bisa jangan. Jadi kita harus tetap menggunakan video asli atau dari tangkapan handphone kita aja. Itu akan lebih bagus dan lebih sangat-sangat disarankan gitu. Jadi itu adalah 6 poin yang harus
dilakukan bagi pemula. Oh ya, jangan lupa untuk proses editingnya, untuk editing video itu kalian bisa pakai KineMaster atau video editor, cuma saya pakai KineMaster. Terus untuk thumbnailnya saya lebih pakai PicsArt, bisa juga pakai Pixellab, cuma saya belum begitu paham untuk pakai Pixellab, jadi saya lebih nyaman pakai PicsArt. Jadi semua itu tergantung daripada kenyamanan kalian, kan lebih nyaman yang mana gitu. Oh ya, untuk video juga ada untuk Filmora, kalau nggak salah Filmora gitu, itu juga boleh juga gitu. Jadi enaknya kalian pakai yang mana gitu, yang lebih nyaman dan bisa untuk edit lebih bagus. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oh ya, kalau mau ada pertanyaan bisa kalian tampilin di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan juga subscribe ya, belnya dibunyiin biar nanti kalau aku upload lagi kalian bisa dapat notifnya. Dadah.